Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya para siswa dan siswi peserta didik yang telah berhasil masuk dan diterima menjadi peserta didik baru SMP PGRI 313 Cikundoy pada tahun ajaran 2020-2021. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh siswa dan siswi peserta didik baru kelas 7 beserta keluarganya. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Teguh Ginanjar. Bapak mengajar bahasa Sunda dan seni budaya di kelas 7, 8, dan kelas 9. Mengawali tahun pelajaran 2020-2021, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun pada tahun ini kegiatan MPLS dilaksanakan berbeda. Pandemi COVID-19 saat ini masih terus menjadi perhatian kita semua, sehingga kita untuk menghindari penularan wabah ini, kegiatan MPLS kita gelar secara virtual atau secara daring. Kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Mempedomani ketentuan Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan gugus tugas penanganan COVID-19 bahwa sekolah yang berada di zona merah, kuning, orange maka belum bisa melaksanakan aktivitas belajar tatap muka, termasuk kegiatan MPLS kita lakukan secara virtual. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai virus corona atau COVID-19. Tetapi sebelumnya silakan kalian tonton dulu animasi mengenai virus corona berikut ini. Halo, aku virus, saudaranya virus flu. Namaku virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain saat tos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya, tidak. Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Santai, bingung, khawatir, penasaran, grogi, sedih. Aku bisa mengerti kalau kamu merasa, aku pun akan merasakan hal yang sama. Kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita atau melihat aku di TV. Wow, aku masuk TV. Nah, aku akan bercerita tentang aku, sehingga kamu bisa paham. Ketika aku datang, aku akan membuat demam, sesak nafas, dan batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia, seperti kalau kamu lecet di lutut atau siku. Dadah! Jangan khawatir, keluargamu akan merawatmu. Mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi. Kamu bisa menyanyikan lagu Naik Delman atau lagu lain kesukaanmu. 2. Menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering sambil berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah kering, kamu bisa main lagi. Kalau kamu lakukan itu, aku tidak akan berkunjung. Dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit ketika aku datang. Selesai. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai virus corona. Setelah menyimak mengenai video di atas, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian. Coba jawab ya, apa yang dimaksud dengan virus corona? Silakan stop dulu video ini, lalu silakan kalian bisa isi jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Jika sudah diisi, silakan lanjutkan video ini sampai selesai.
Bapak akan melanjutkan materinya lebih jelas mengenai virus corona atau COVID-19. Kerangka materi COVID-19. Yang pertama, latar belakang virus corona. Terus yang kedua, gejala infeksi virus corona. Yang ketiga, cara penyebaran virus corona. Lalu yang keempat, pencegahan virus corona. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan satu persatu dari yang pertama, yaitu latar belakang virus corona. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan virus corona? Nah, virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Lalu bagaimana proses penyebaran virus corona ini? Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cair dari mulut dan hidung saat orang terinfeksi sedang batuk dan bersin. Mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidung. Lalu, gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama, hidung beringus. Lalu yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk. Keempat, sakit tenggorokan. Kelima, demam. Lalu yang keenam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang menyebabkan gejala seperti yang pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Yang kedua, batuk dengan lendir. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempatnya, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi dan lansia. Lalu, diagnosis infeksi coronavirus. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Di sini dokter akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pasien. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu penegakan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan, atau spesimen pernapas lainnya. Untuk kasus yang diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, BPL, fungsi hiper, fungsi ginjal, dan PCT atau CRF. Kemudian komplikasi infeksi coronavirus. Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila tak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, dan kematian. Hampir sama dengan SARS, novel coronavirus juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pengobatan infeksi coronavirus, tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya mengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan beri aspirin pada anak-anak.
Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Lalu yang kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Yang ketiga, perbanyak istirahat. Yang keempat, perbanyak asupan cairan tubuh. Yang kelima, jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi novel coronavirus, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinkes atau Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan yang pertama adalah isolasi, yang kedua serial foto toraks sesuai indikasi, yang ketiga terapi simptomatik, yang keempat terapi cairan, yang kelima ventilator mekanik bila gagal napas, yang keenamnya adalah bila ada disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Lalu yang berikutnya, cara penyebaran virus corona. Badan Kesehatan Dunia WHO mengungkapkan cara penyebaran virus corona dari satu orang ke lainnya. Menurut WHO, ketika seseorang yang menderita COVID batuk atau bernapas, mereka melepaskan seperti tetesan cair yang juga terdapat virus corona. Kebanyakan tetesan atau cairan itu jatuh pada permukaan dan benda di dekatnya seperti meja, kursi, atau telepon. Orang bisa terpapar atau terinfeksi COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jika Anda berdiri pada jarak 1 atau 2 meter dari seseorang dengan COVID-19, Anda dapat terjangkit melalui batuk termasuk saat mereka menghembuskan napas. Dengan kata lain, COVID-19 menyebar serupa seperti flu. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami gejala ringan dan sembuh. Namun, beberapa kasus virus corona berlanjut dengan mengalami penyakit yang lebih serius dan mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit. Resiko penyakit atau terinfeksi virus corona kian meningkat bagi Anda dengan usia 50 ke atas. Usia tersebut disebut lebih rentang daripada mereka yang di bawah 50 tahun. Orang dengan melemah sistem kekebalan tubuh dan orang-orang yang kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, dan paru-paru juga lebih banyak rentan terhadap virus corona. Lalu, untuk pencegahan infeksi coronavirus, pada saat ini belum ada vaksin untuk pencegahan infeksi virus corona. Namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjangkit virus ini. Nah, berikut upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang keempatnya, hindari menyentuh hewan atau angsa liar. Yang kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Yang keenam, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dengan cuci tangan hingga bersih. Yang ketujuh, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Lalu yang kedelapan, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, Bapak dan Ibu orang tua siswa, kami berharap tetap memantau dan membimbing anaknya mengikuti proses pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Selama kegiatan ini berlangsung, Bapak berharap kalian dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal teman-teman baru, kakak-kakak kelas, para guru, dan yang paling utama,
lingkungan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala, tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan kalian siswa yang beriman, disiplin, dan bermutu. Selamat mengikuti MPLS, sukses untuk kalian semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.